Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masa citizen, di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari keempat. Yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa murid? Hal pertama yang dilakukan motivator yaitu senyum dan menanyakan kalau dari anak, apakah anak sudah makan atau belum? Anak datang di antara siapa? Yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba UO di interview? Bagaimana cara memulainya bisa dikatakan sama seperti kegiatan offline, yang mana motivator harus senyum dan cakap terlebih dahulu. Kemudian anak ditanya, apakah sudah siap untuk belajar atau belum? Jika mereka menjawab siap, maka barulah kegiatan pembelajaran dimulai melalui doa, tetap semangat, dan lagu dasar lain. Bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Tentunya motivator harus menerapkan konsep dasar Bimba dengan baik dan benar. Ketika hal tersebut sudah diterapkan, maka suasana kelas nyaman dan menyenangkan itu akan terwujud. Bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Biasanya dengan menanyakan kesukaan atau hobi dari anak tersebut, dan bisa juga menanyakan kembali pada saat anak tersebut baru datang, apakah mereka sudah makan lalu datang ke Bimba diantar oleh siapa. Kelima, bagaimana kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Biasanya reward dapat diberikan kepada anak berhasil untuk mengerjakannya tugasnya seperti membaca, menghitung, menulis dengan baik. Biasanya reward sendiri diberikan dalam bentuk tos jempol, dan memberikan pujian bahwa anak tersebut anak rajin. Yang keenam, bagaimana ekspresi sikap dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Motivator harus menunjukkan sikap ceria dan semangat, tidak boleh terlihat muram, dan menunjukkan ekspresi tidak semangat. Mengapa? Karena hal tersebut tentunya akan mempengaruhi suasana kelas, sehingga juga dapat mempengaruhi suasana hati anak. Kalau kita ceria, suasana penampilan pun akan terwujud. Apa yang dilakukan motivator agar murid tidak bosan? Sebagai motivator, kita harus menerapkan dasar lakukan Bimba, yaitu pelatihan skill. Jadi suasana pembelajaran tidak membosankan. 8. Apakah motivator membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-baca sambil berbarengan? Tidak, motivator tidak melakukan hal tersebut, yang mana bertujuan untuk menghindari kebingungan yang nantinya akan dirasakan oleh anak. Motivator menyesuaikan dengan keinginan dari anak muridnya, mana dahulu yang ingin dilakukan hal tersebut guna mencapai komitmen. Pengamatan tahap murid. Bagaimana ekspresi dan sikap murid kita bernyanyi dan berdialog pada kegiatan pembuka? Anak menunjukkan sikap ceria dan antusias dan merespon motivator dengan baik. Apakah ada murid yang kurang selama kegiatan Bimba? Tidak ada. Bagaimana murid menunjukkan antusias yang besar terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh motivator? Bagaimana ekspresi dan sikap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain mundur pada kegiatan itu? Beberapa anak menunjukkan bahwa antusiasnya, namun ada beberapa juga yang menunjukkan sikap kurang bersemangat. Namun, motivator mampu menekankan pada usaha skill dengan baik, sehingga anak yang kurang antusias pun tetap mau menjalankan kegiatan pembelajaran dilakukan di kelas. Apakah ada murid yang merasa kebingungan, kesulitan ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Pada dasarnya, berdasarkan pengamatan saya, beberapa murid merasa kesulitan karena belum menemukan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Namun, ketika motivator mampu untuk mengambil hati si murid tersebut dengan menanyakan bagian mana yang merasa kamu sulit, mari kamu menerima masukan yang diberikan oleh motivator. Jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Tentunya setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Dalam menerima pembelajaran, ada murid yang benar-benar menunjukkan antusiasnya, namun ada juga yang suasana hatinya kurang bagus, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan secara maksimal. Pengamatan terhadap suasana kelas.
Bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator momen ketika observasi. Suasana kelas yang dibangun oleh motivator sangat baik. Motivator mampu untuk memahami dan macam-macam karakter anak murid dengan berpikir sesuai dengan panduan yang diberikan oleh kurikulum Bimba. Sebagai motivator, maka panduan dan praktek yang diberikan oleh motivator sangat membantu saya untuk menggarap apa yang dilakukan untuk menemani masing-masing anak muridnya. 2. Apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Tidak ada paksaan sama sekali. Motivator melakukan tugasnya dengan sangat baik dan tidak. Pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan membuka dan etik. Pada kegiatan membuka, motivator dan murid melakukan berdialog kecil seperti dengan gambar. Apakah sudah makan atau belum? Lalu datang ke bintang diantar siapa? Barulah kegiatan inti murid dan motivator banyak melakukan kegiatan baca-bacaan karena merupakan kegiatan prioritasnya. Apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan menutup? Kegiatan yang dilakukan yaitu bernyanyi lagu pulang sekolah dan membaca doa setelah belajar. Ketiga, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Durasi yang diterapkan pada Bimba interview yaitu 40 menit. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.